Kualitas udara di Jakarta saat ini menjadi buah bibir di ruang publik. Indeks kualitas udara ibu kota berada di angka 162. Angka kualitas udara tersebut mencatat bahwa saat ini Jakarta masuk dalam kategori kota tidak sehat di dunia. Situs pemantau kualitas udara IQR mencatat kualitas udara kota besar di dunia, Jakarta sempat menduduki peringkat ketiga hingga hari Selasa kemarin. Situs pemantau kualitas udara IQR merekomendasikan masyarakat untuk menggunakan masker. Rekomendasi tersebut untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari udara luar yang kotor. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengarahkan kecurigaan ke pabrik-pabrik di sekitar Jakarta yang menjadi pemicu polusi udara. Sejumlah pabrik di wilayah penyangga ibu kota yang terindikasi melakukan pelanggaran, baik pembuangan limbah, pencemaran air hingga pencemaran udara kini tengah diselidiki. Buruknya kualitas udara di Jakarta menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo dan jajarannya beserta pihak terkait Senin kemarin menggelar rapat terbatas untuk membahas dan mencari solusi dari buruknya kondisi udara di Jakarta dan sekitarnya ini. Tim TV One mengabarkan. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Ya, pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pegang Location. Kali ini bersama saya Bari Asgaf. Tadi saya sudah bagikan sedikit data ya, bahkan memang selama sepekan terakhir ini kondisi kualitas udara DKI Jakarta dan juga sekitarnya menjadi sorotan. Karena apa? Karena kualitas udara DKI Jakarta ini bahkan sempat masuk ke posisi 10, 5 besar, bahkan juga sempat menduduki posisi pertama kualitas terburuk di dunia. Ini bahkan sudah bisa dikatakan sebagai darurat kualitas udara di ibu kota Jakarta. Bahkan kemarin Presiden Joko Widodo juga sempat menggelar rapat terbatas dengan pihak-pihak terkait untuk membahas serius mengenai hal ini. Karena angka peningkatan penyakit saluran pernafasan akut pun juga sudah meningkat di DKI Jakarta hingga semester pertama ini saja Januari hingga saat ini datanya sudah mencapai lebih dari 638.000 masyarakat yang terjangkit penyakit saluran pernafasan. Nah, pemerintah pun juga sudah mengintervensi dengan beberapa strategi penanganan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun juga dengan jangka panjang. Tapi hal ini pun hingga saat ini masih dikaji. Sementara kalau saya lihat saat ini saya melaporkan langsung dari anjungan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, saya bisa melihat sekeliling saya begitu ya. Nampak ada banyak sekali masyarakat yang sedang menuju ke kantor mereka dengan berjalan kaki, tapi sudah mulai lagi pemandangannya berbeda dengan yang hari-hari kemarin dan bahkan sudah menyerupai pada saat COVID-19. Sebagian besar dari mereka saat ini sudah menggunakan masker untuk menghindari polusi udara yang katanya kurang baik di DKI Jakarta. Nah, kita coba akan bahas hal ini sebenarnya. Apa penyebabnya dan juga apa solusi strategis terbaik untuk bisa menangani hal ini paling tidak secara jangka pendek. Sudah bersama saya saat ini ada pengamat tata kota, ada Pak Nirwono Yoga. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Menghirup udara DKI Jakarta pagi hari ini? Ya, kita kan dari pagi tadi ya. Yeah. Kalau kita dari indeks air quality hari ini sebenarnya mengkhawatirkan lokasi yang kita datangin karena dengan angka 156 ini kan berarti sudah termasuk kategori tidak sehat ya. Dan pemirsa juga bisa lihat di latar belakang kita ini kan, di belakangnya patung Selamat Datang pun backgroundnya itu juga kelihatan tidak bersih-bersih amat ya udaranya. Terus kalau kita lihat langitnya sekarang pun juga tidak biru-biru sekali. Padahal kalau dalam kondisi sangat normal, ini kondisi yang paling cerah sebenarnya ya. Artinya langit masih biru, kemudian aktivitas juga belum banyak. Nah, ini menunjukkan di luar tadi ya angka-angka yang disebutkan, faktanya di lapangan juga kondisi udara kita tidak baik amat. Seperti ya. ini ya. Seperti ini tapi sebenarnya. kita juga lihat Pak, kemarin kan
baik itu Kementerian KLHK maupun Dinas Provinsi juga sudah menjabarkan beberapa data versi mereka begitu ya. Nah, paling tidak untuk saat ini catatan Anda apa, Pak? Ya, catatan saya ada 3 ya paling tidak ya. Yang pertama tentu kondisi darurat polusi udara ini harusnya menjadi momentum semua pihak, terutama bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan apa yang dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Karena kondisi tadi seperti Mbak Maria ceritakan ada peningkatan jumlah penderita ISPA ya terutama. Bahkan kalau nanti dirunut per minggu misalnya, dalam 1 minggu akan ada kenaikan seiring dengan semakin buruk kualitas udara, maka kebijakan tadi perlu dilakukan juga secara darurat lah ya untuk mengatasi polusi udara ini. Nah, kedua yang tidak kalah penting menurut saya harus dijelaskan jangka pendek apa yang harus dilakukan dan jangka panjang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga kita bisa mengukur seberapa besar nanti penurunan polusi udara dalam beberapa bulan. Apalagi kalau kita laporan sekarang ini kan diperkirakan ini akan terlalu berdampak sampai dengan bulan September. Artinya warga Jakarta harus ekstra hati-hati kalau beraktivitas di ruang terbuka seperti ini kan Mbak Maria. Iya, tadi sampaikan harusnya pemerintah menganggap ini sebagai suatu situasi darurat. Anda sudah melihat itu belum, Pak? Dari kebijakan belum ya. Kalau lihat dari kebijakan sekarang itu belum. Misal kalau kita bicara jangka pendek misalnya ya. Dengan kondisi seperti sekarang, bahkan di bulan Juli lalu sudah ada rencana dari Pemprov DKI ada 2 langkah besar untuk polusi udara ini. Yang pertama yaitu akan diterapkan kebijakan terkait dengan rekayasa lalu lintas ya, seperti perluasan kebijakan ganjil genap tapi se-Jabodetabek ya. Kita harapkan ini bisa segera disosialisasikan ya. Terus kemudian juga ada rekayasa lalu lintas seperti penutupan jalan satu arah dan sebagainya. Terus kemudian penertiban parkir liar. Nah, yang kedua, saya juga belum melihat adanya upaya segera pembatasan mobilitas warga. Ya, padahal kemarin Presiden juga sudah memberikan ya tanda untuk seperti work from home dan sebagainya. Nah, sementara PJ Gubernur baru akan menerapkan bulan September. Menurut saya terlambat karena ini kondisi udara kan tidak nunggu ya. Kalau bisa dalam waktu segera, lebih cepat lebih baik ya. Karena kondisi udara ini tidak baik untuk kesehatan, baik untuk warga maupun untuk anak-anak ya. Dengan konteks work from home itu kan bukan berarti kemudian mengurangi produktivitas, tetapi membatasi mobilitas warga, mengurangi penggunaan kendaraan secara signifikan. Kalau itu dilakukan se-Jabodetabek nih Mbak Maria, pasti akan ada penurunan perbaikan kualitas udara secara signifikan. Karena kita juga sudah paling tidak sudah terlatih ya pada saat COVID-19 kemarin. Betul. Jadi sebenarnya pengkajiannya juga harusnya bisa lebih cepat. Betul. Gitu, kalau berdasarkan pengalaman dari selama COVID kemarin kan menunjukkan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi dan mobilitas warga terbukti mampu meredam polusi udara. Ya, itu dari jangka pendek tentunya kan. Nah, jangka panjangnya apa nih? Jangka panjangnya tentu banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah seperti tentu dorongan peralihan ke transportasi massal ya. Jakarta itu saat ini Mbak hanya 10% warga yang naik transportasi publik. Ini sangat-sangat rendah karena kalau kita bandingkan seperti Singapura misalnya di mana sampai 90% warganya naik transportasi publik. Di Tokyo juga. Artinya ada gap besar ya dari 10% menuju ke 90% kan butuh waktu dan lama. Itu yang harus dilakukan ya. Kedua, juga tadi ada rencana seperti transformasi hijau pembangkit listriknya ya yang dikatakan juga sebagai pencemaran udara. Itu juga pasti butuh waktu. Bahkan penambahan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota pun untuk kota Jakarta dan sekitarnya juga butuh waktu. Artinya masyarakat tetap didukung untuk jangka pendek tapi juga harus ada langkah jangka panjang yang dilakukan segera. Secara beriringan begitu. Iya, paralel, harus paralel lewat beriringan, betul, Mbak. Jadi kan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya, menarik sekali. Kalau kita berbicara mengenai strategi penanganan jangka pendek tadi, Pak. Salah satunya adalah yang saat ini muncul dan juga disarankan oleh pemerintah, intervensi langsung adalah penerapan work from home atau pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah gitu ya. Nah, tapi seberapa efektif hal itu dan juga daya ukurnya untuk hitungan hari itu berapa hari yang cukup efektif dan juga tidak itu loh, Pak. Betul. Sebagai penerapan work from home mensyaratkan 3 hal ya. 1, kebijakan ini harus berlaku untuk se-Jabodetabek, bukan DKI Jakarta saja. Tapi juga diikuti oleh Bodetabek ya. Pemdanya juga harus ikut mendukung. Kedua, ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, baik itu ASN maupun juga pihak swasta, tetapi dengan catatan hanya untuk kebijakan layanan langsung yang dikecualikan. Seperti apa nih Mbak Maria? Rumah sakit misalnya kan. Bengkel, petugas keamanan, petugas transportasi massal, transportasi publik itu tentu yang terjadi pengecualian ya. Tapi di luar pekerjaan-pekerjaan seperti itu harusnya bisa diterapkan work from home dan kita sudah punya pengalaman beberapa tahun lalu ya. Artinya bukan barang baru. Nah, ketiga yang tidak kalah penting juga ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Penting karena apa? Sebagus apapun kebijakan tanpa dukungan dari masyarakat maka bisa dipastikan mau 1 minggu, 2 minggu tidak akan
terjadi penurunan secara signifikan polusi udaranya. Oke, sebenarnya kan ada beberapa cara juga ya Pak yang disampaikan oleh pemerintah. Salah satunya untuk jangka pendek dengan selain work from home adalah dengan rekayasa lalu lintas, kemudian juga ada membuat hujan buatan dan juga lain-lain. Kita coba akan bahas hal ini satu-satu, kita breakdown ya Pak ya, tapi usai jeda sesaat lagi untuk Anda.